Seandainya kita semua meninggal dan di depan surga ditanya, "Hai umat Palasari, jelaskan kepada saya bagaimana," misalnya kepada Petrus, "bagaimana kalian tahu bahwa Yesus bangkit?" Kita jawab bagaimana? Sing nawang roboh suka tuh. Injil tidak memberikan bukti Yesus bangkit, hanya memberikan tanda bahwa pertama kain kafan, kain peluh, kubur terbuka, kemudian para murid berlari. Apa artinya berlari? Lari cepat-cepat, tergesa-gesa, macam orang ngejar maling. Dua murid itu Petrus dan Yohanes. Maria Magdalena itu siapa? Kalau ibu baca Injil, seorang perempuan yang berdosa, yang pernah daripadanya Yesus mengusir 7 roh jahat. Kenapa dalam Injil, dalam khususnya kebangkitan, hal yang sangat luar biasa, yang pertama tahu adalah seorang perempuan. Inilah cara penginjil bercerita untuk melawan kebiasaan pada masa itu yang mengagung-agungkan laki-laki. Perempuan dianggap nomor 2, dan Yesus mengatakan tidak. Dalam perkawinan kalian suami istri bukan rendah, tidak, sama-sama, bersama-sama. Bayangkan kalau dunia tanpa perempuan sama dengan bakso tanpa pentol, itu tidak bisa dimakan kan? Bukan bakso namanya, kuah namanya itu ya. Dan Injil hari ini dengan luar biasa memberikan inspirasi bahwa kebangkitan harus bukan dijelaskan dengan suatu teori yang tinggi-tinggi, tidak. Bagaimana pengaruh roh kebangkitan ini dinyatakan. Yang tadinya mungkin kita agak loyo-loyo sedikit, menjadi semangat berlari 45. Yang tadinya bilang tidak bisa, tidak tahu, mulai hari ini baca kitab suci. Karena selama ini mereka tidak mengerti kitab suci. Itu poin yang paling besar dalam misa Paskah pagi ini. Ketidakmengertian kita, saya umat sekalian, tentang Yesus. Karena apa? Karena kita jarang membaca kitab suci. Karena kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Makanya kalau kita belajar budaya, misalnya budaya Jerman, Mesir, Cekoslovakia, Bali, pertama-tama harus tahu bahasa. Sehingga orang yang belajar kitab suci, dia harus tahu bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa yang dipakai zaman Yesus. Bahasa Aram diturunkan dari bahasa Paku. Dan dari Aram kemudian lahir Ibrani. Ibrani baru Latin. Latin baru lahir bahasa-bahasa yang lain. Sehingga mengapa kalau orang imam yang tugas belajar kitab suci, untuk lisensiat itu S2 itu 4-5 tahun. Lama. Kenapa? Untuk mengerti bahasa. Kalau orang tak mengerti bahasa, mungkin agak susah untuk belajar kitab suci. Karena menganehkan berbagai macam tafsir, kerinduan, dan berbagai macam, orang bilang sense of language. Coba Bapak Ibu kalau ketemu teman yang lama ya, lama tak berjumpa, kita bertemu, kita bilang apa? Apa kabar? Bukan begitu. Kalau saya orang Bali, ketemu teman kecil, teman berkelahi gitu, ketemu tuh, "Hei, nas keleng cai," nas keleng dia. "Adi maro cai ngenah ya." Nah, seperti itu kan. Atau orang Jawa, lama tak berjumpa, ketemu misalnya dalam perkawinan, "Oh, jancok kok niki." Maksudnya bukan, tapi keakraban yang luar biasa. Dan ini hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mengerti bahasa. Dan bagaimana kita mengerti kebangkitan dan pengaruhnya pada hidup sehari-hari? Saya kerap menggunakan cerita karena memang itu yang paling, menurut kitab suci, cerita perumpamaan itu yang paling diminati. Kitab suci hampir 85% itu perumpamaan, cerita rakyat. Saya punya kisah begini. Ada seorang raja yang sangat moderat. Artinya dia tidak mau nanti kalau dia punya 3 anak laki-laki. Saya katakan moderat karena kalau misalnya raja itu yang anak begitu rajanya mati, anak yang paling besar yang jadi raja, dia tidak mau. Dia kumpulkan 3 anaknya. Kalian bertiga putraku yang terkasih,
Ayahmu, saya ayahmu tidak mau ketika saya nanti mati, yang paling tua otomatis raja, tidak mau. Saya ingin kalian siapa yang terbaik, siapa yang terkreatif, siapa yang paling cerdas, dan dialah yang akan menggantikan saya. Sekarang kalian bertiga silahkan berangkat belajar ke luar negeri selama waktu yang dibutuhkan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Silahkan belajar. Nanti pulang harus bawa hasil nyata. Dan 3 putra ini belajar. 1 di Jerman, 1 di Kutub Utara, 1 mungkin sampai di Pulau Bali ini. Mereka belajar semua. Kemudian dalam studinya, anak yang pertama menemukan kaca ajaib. Tinggal lihat, tekan tombol, kelihatan semua ayahnya buat apa di rumah, babinya beranak berapa, tahu semua dia. Anak yang kedua menemukan karpet ajaib. Tinggal duduk, tekan tombol, cuing, langsung sampai di Spanyol, langsung sampai di Maldives sana, di Bahamas sampai langsung sana. Tahu sana, Umat Palasari yang bekerja tahu semua. Anak yang ketiga menemukan kapsul ajaib. Begitu dimakan, sakit apapun sembuh. Yang langsing makin langsing, yang langsung makin langsing. Sama ya, canggih semua. Akhirnya satu kali anaknya berkumpul karena mereka ada reuni begitu. Anak pertama tunjukkan penemuannya, dia tekan tombol ajaib, cermin ajaib, dan dia melihat sang ayah sakit sekarat di rumah. Kemudian anak kedua langsung ambil dia punya karpet, langsung terbang ke rumah. Anak ketiga akhirnya anak ketiga turun depan ayahnya. Kemudian anak ketiga setelah buka sampai ayahnya meminumkan kapsul ini ayahnya dan sembuh. Seandainya Bapak Ibu Umat Palasari adalah sang raja, kira-kira dari ketiga anak ini siapa yang Anda pilih menjadi raja pengganti? Siapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Bingung kan? Kalau saya raja, saya akan angkat ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya menjadi raja. 1 Banjar Kangin, 1 Banjar Tengah, 1 Banjar Kauh. 3 raja semuanya. Kenapa? Karena tanpa kerjasama bertiga ini, ayahnya tidak akan sembuh. Mereka tidak tahu kalau ayahnya sakit. Yang kedua, tidak akan sampai di rumah dan tidak akan sembuh. Mereka berkolaborasi. Inilah Paskah. Paskah adalah koordinasi, kerjasama ayah dan ibu anak-anak. Pastor paroki, pastor rekan, DPP, suatu kolaborasi untuk mewujudkan suatu karya yang nyata, apapun bentuknya. Kalau orang merasa bahwa saya bisa kerjakan sendiri, pada saat itu juga ya melawan kebangkitan. Kebangkitan pengaruhnya adalah pertama-tama mindset, mencetak pola pikir yang baik. Yang kedua, menunjukkan sikap, attitude yang baik. Bagaimana kadang anak-anak kita berbicara dengan orang tua, kadang-kadang saya heran sendiri. Bagaimana unggah-ungguh dalam bahasa Jawanya, tata kerama kita kurang dianukan, kurang ditanamkan terus menerus. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah ke Jepang, dan saya pernah tulis di Kompas, seorang yang tinggal 25 tahun di Jepang, kemudian dia menulis di Kompas bagaimana sistem pendidikan anak-anak di sana. Dari SD sampai SMP yang ditekankan adalah kerja tangan dan attitude, kejujuran, berani mengatakan saya salah, saya tidak tahu, dan kemudian belajar. Ketiga anak inilah simbol dari pengaruh Roh Yesus Kristus yang selalu bertujuan untuk kebaikan sesama. Kadang-kadang kita mungkin bukan di sini, di partai lain, subuh sing ngidang ngopin, ngomong ngenyengceng nyalakan bisago. Saya temannya sakit, tuh subuh sing terus ke gereja sakit jani. Sudah tidak membantu apa-apa, tapi ngomongnya seperti omongan Lucifer. Nah, itu yang bahaya itu. Seandainya kita tidak bisa bantu orang yang sakit, ya sudah diam saja. Doakan 3 salam Maria, cukup. Kalau bisa bantu, diam-diam bantu. Kasih ke uang 2 MK sedikit, atau maksudnya bawa ke rumah sakit, bawa ke check lab semuanya.
selesai. Dan tidak ada omongan cang ranang ya seger cang, tidak ada. Apalagi misalnya Romo, saya tidak berani ke sana kunjung dia sakit. Kenapa? Nanti dipikir saya bikin dia sakit, Romo. Kenapa emangnya? Nanti saya dipikir bisa ngeleak, Romo. Ini yang kerap terjadi. Saya orang mati, kita takut pertama ke sana. Kenapa? Tidak tahu, saya dengar di mana, mungkin di seberang sana saya dengar. Oh, nanti saya ke sana, nanti saya dibilang bisa ngeleak. Bapak Ibu sekalian, saya omong dengan terus terang pada masa Paskah ini. Kalau kita benar, saya mengakui setan itu ada, ya. Injil mengatakan bahwa Yesus dicobai iblis 3 kali dan ia tidak tercobai. Tapi Bapak Ibu, iblis tidak bisa masuk dalam diri kita sejauh kita bersatu dengan Yesus yang bangkit. Apa cirinya? Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Itu ciri orang yang kerasukan Yesus yang bangkit. Karena Lucifer, setan, itu bekerja dari pola pikir. Tugas kene, sing bisa, rumah adu sing bisa. Itu Tuhan akan senang. Jam 5:30 lonceng misah pagi, ambil siput belum pulas. Au geno misah sing manpes. Itu semua, dan itu pola-pola pikir seperti itu yang merupakan sebenarnya perpanjangan tangan Lucifer. Setan bekerja begitu licik. Begitu Anda ingin berbuat baik, jangan, kaki sakit nanti, kepala pusing, supaya kita tidak berbuat baik. Dan itu sebenarnya musuh dari semangat Yesus yang bangkit. Semoga kita yang merayakan Paskah, ada gamelan yang luar biasa, bunga yang luar biasa indahnya, mungkin terindah di dunia, saya yakin ini. Luar biasa, propesiat yang menghias juga pasti cantik-cantik semua. Buah. Dengan gamelan itu kita dengar, mungkin kalau kita yang saya kecil mendengar gamelan itu enak sekali. Seperti misalnya Anda lama di luar negeri, kemudian Anda pulang ke rumah, dikasih orang bilang makanan kecil, ya makan saya kecil. Apa itu? Kalau saya dulu namanya serapah. Apa serapah itu ya? Serapah itu daging yang lemaknya itu dibejak-bejak itulah, dibejak-bejak apa dibejak-bejak. Diremas-remas dengan daun belimbing itu. Belimbing itu diisi tabio kah, diisi serai sedikit itu. Kita makan itu pelan-pelan karena enak sekali. Sekarang mungkin saya jarang melihat itu sekarang, mungkin itu. Yang kedua tuh itu orang bilang tuh ngapa jajan itu apa itu tahu ya? Ketan itu yang diisi apa itu, diisi apa itu nyuh kah, dimakan pakai dengan tape itu resep beda sekali. Kenapa? Seperti itu. Nah, makanya anggota gamelan Blipun dan teman-teman semua nanti yang bagus ada penatari sedikit ini kasih nih. Semoga kita benar-benar merayakan Kristus yang bangkit dalam konteks budaya kita orang Bali. Yang takwane apa gamal sing nawang sing bisa menggamal, saya senang ada banyak anak-anak kecil, anak-anak SD SMP yang terlibat sekarang. Itu artinya regenerasi mulai berjalan. Itu penting dalam satu konteks satu paroki. Paroki tanpa generasi tinggal artinya kita menyiapkan lubang kubur di sebelah sana. Kita mohonkan ini, semoga kami para imam karena mencintai umat berjanji untuk kerja sebaik-baiknya. Mungkin membangun umat bisa, membangun cari uang umat bisa, tapi merayakan sakramen-sakramen tugas imam. Sehingga saya berjanji untuk sebaik-baiknya, minimal kalau saya khotbah kalian tidak mengantuk. Kalau mengantuk saya berdosa, dimasuk neraka saya. Kita mohonkan semangat ini dalam misa Minggu Paskah ini. Amin.